Apa itu crowdfunding? Perkembangan teknologi Indonesia tentunya memberikan banyak kemudahan pada berbagai sektor bisnis, termasuk sektor keuangan. Teknologi keuangan atau yang lebih sering dikenal sebagai financial teknologi didesain untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan seperti pinjaman, penghimpunan dana secara kolektif, pembayaran online, permodalan, investasi, dan layanan fintech lainnya. Crowdfunding menjadi salah satu produk finansial teknologi yang sudah mulai dikenali oleh masyarakat Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu sektor di mana crowdfunding berperan secara positif. Hal ini dikarenakan crowdfunding dapat menjadi salah satu pembiayaan alternatif bagi UMKM menjalankan bisnisnya. Arti dari crowdfunding. Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan yang mempertemukan antara pengusaha atau orang yang membutuhkan dana dengan memberi dana. Namun dalam hal ini pemberi modal dilakukan oleh banyak orang. Pendanaan kolektif dari sejumlah individu biasa dilakukan secara online melalui platform atau media sosial crowdfunding. Jenis-jenis crowdfunding. Satu, donation crowdfunding atau penggalangan dana donasi. Dari namanya sudah dapat diketahui bahwa crowdfunding ini mengumpulkan dana dalam bentuk sistem donasi. Penggalangan dana ini dilakukan dengan tujuan untuk bantuan kemanusiaan seperti bantuan sosial dan untuk bencana alam, beasiswa, pendidikan, amal, serta nirlaba. Oleh sebab itu, para investor di donation crowdfunding ini tidak dapat menuntut pengembalian dana atau keuntungan atas dana yang telah diberikan. 2. Reward crowdfunding atau penggalangan dana hadiah. Jenis reward crowdfunding ini adalah jenis penggalangan dana dengan menggunakan hadiah untuk menarik para investor atau pemberi dana. Dari adanya reward atau hadiah, para investor akan merasa menjadi bagian dari pengembangan bisnis awal. Reward crowdfunding juga memberikan keuntungan berupa penawaran, mulai dari potongan harga, keanggotaan eksklusif, layanan gratis uji coba, produk pra-rilis, dan keuangan lainnya. Biasanya reward crowdfunding lebih cocok digunakan oleh para usaha kecil atau startup yang baru merintis. 3. Debt crowdfunding atau penggalangan dana permodalan. Debt crowdfunding merupakan jenis penggalangan dana yang ditujukan untuk memberikan pinjaman modal atau lebih mirip dengan jasa peminjaman uang. Penggalangan dana ini mempertemukan antara pencari pinjaman dengan investor, berbeda dari jenis crowdfunding sebelumnya. Pada debt crowdfunding, pemberi dana atau investor akan memperoleh keuntungan berupa insentif atau dari bunga pinjaman. 4. Equity crowdfunding atau penggalangan dana ekuitas. Equity crowdfunding atau crowd investing ECF merupakan pendanaan dengan menawarkan saham kepada investor. Pada penggalangan dana jenis ini, para pemberi dana atau investor memiliki hak sepenuhnya sebagai pemilik perusahaan. Para investor pada equity crowdfunding juga berhak atas saham ekuitas dan hak terkait pembagian keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julfikar Lauto akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari crowdfunding. Kelebihan crowdfunding pertama, aksesibilitas secara online. Aktivitas pendanaan crowdfunding berlangsung lebih fleksibel. Ini karena crowdfunding dilakukan secara online sehingga dapat memudahkan calon investor dalam proses pendanaan. Kedua, memikat potensial investor. Dengan menggalang dana atau crowdfunding berarti Anda dapat membuka peluang untuk mempertemukan pemilik bisnis dengan calon investor yang cocok. Ketiga, suku bunga kompetitif. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan yang menyediakan layanan peminjaman seperti crowdfunding, suku bunga pada crowdfunding memiliki tingkat kompetitif yang cukup tinggi untuk para pelaku bisnis. Kekurangan crowdfunding. Pertama, ide bisnis mudah untuk dicuri. Saat melakukan crowdfunding, pemilik bisnis harus menjelaskan secara detail mengenai ide bisnis ke ruang publik. Dengan menjelaskan detail bisnis ini secara publik, kompetitor dapat mengetahui ide bisnismu. Kedua, skalabilitas terbatas. Umumnya,
Perputaran pendanaan pada crowdfunding dilakukan hanya satu kali. Hal ini berarti Anda hanya dapat memperoleh dana dari crowdfunding hanya sekali hingga tujuan bisnis Anda tercapai. Ketiga, proyek tidak fleksibel. Setelah syarat dan ketentuan diputuskan, Anda tidak dapat membuat perubahan besar terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Tak jarang juga syarat dan ketentuan akan mengalami perubahan besar. Sekian, terima kasih. Audio Jungle.